Hari ini kita akan belajar cara menentukan point group suatu molekul. Apa itu point group suatu molekul? Jadi, setiap molekul ini memiliki suatu paket atau kumpulan operasi simetri yang sebelumnya telah dibahas, yang bisa mendeskripsikan keseluruhan karakter dari simetri molekul tersebut. Nah, kumpulan operasi simetri disebut juga point group. Jadi, walaupun berbeda molekulnya, jika memiliki simetri yang sama, maka mereka memiliki point group yang sama. Cara untuk menentukan point group ada berbagai macam cara. Salah satunya dengan menjawab 6 pertanyaan di sebelah kiri ini. Ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, dari 6 pertanyaan tersebut kita dapat mendapatkan point group dari molekul yang kita cari, yang sedang kita teliti, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa belajar dengan sim outer. Di sini juga ada fitur yaitu challenge. Nah, teman-teman bisa diklik aja, nanti teman bisa melakukan challenge. Kurang lebihnya pertanyaannya seputar yang 6 pertanyaan tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, banyak dari pilihan. Ini dari kita sort dari point groupnya, ada non aksial, linear, siklik, dihedral, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini juga masih banyak jenis-jenisnya ya teman-teman, tergantung dari nilai n-nya. Oke, nah yang pertama, untuk pertanyaan pertama, tentukan apakah molekul menunjukkan simetri sangat rendah atau simetri tinggi. Nah, maksudnya di sini adalah apakah molekul ini memiliki jumlah simetri yang banyak atau sedikit. Nah, untuk C1, CS, dan CI ini spesifiknya hanya untuk C1 itu hanya memiliki simetri identitas atau E. Untuk CS dan CI ini, untuk CS dia ada refleksi, hanya saja untuk C-nya atau rotasinya dia tuh C1 seperti itu. Nah, untuk CI juga dia C1 hanya di molekul tersebut ada titik inversi seperti itu. Nah, kalau untuk simetri tinggi atau yang memiliki simetri yang banyak, itu ada tetahedron, terus ada oktahedron, terus ada dodecahedron, itu IH, mohon maaf itu DH, terus ada icosahedron, itu IH. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sumber-sumber yang lain. Nah, kemudian teman-teman bisa kita coba cari atau kita teliti ya, di sini non aksial. Ini untuk C1. Nah, dia hanya ada simetri identitas atau E seperti itu teman-teman. Dan untuk CS, nah dia ada identitas atau C1 dengan ada refleksi atau sigma H gitu. Nah, kalau ada C dan refleksi itu kan S ya, atau namanya itu improper rotasi gitu. Nah, di sini SN ya. Hanya saja dia N1, karena itu dia bisa kita anggap CS kayak gitu. Nah, untuk C1 dia juga punya hanya 2, ada identitas dan juga inversi. Jadi di molekul itu dia rotasi hanya bisa 360 derajat dengan adanya sumbu inversi seperti itu. Nah, jika tidak memiliki atau simetrinya tinggi, itu bisa dikatakan sebagai TD, OH, CV, DH, atau EIH. Jadi semisalnya molekul teman-teman ini berbentuk tetahedron, terus OH, CV itu seperti kubus deh kalau nggak salah. Terus ada dodecahedron, itu DH, atau icosahedron, maaf, itu teman-teman bisa langsung mengarahkan untuk ternyata molekulnya itu molekul ini point groupnya itu seperti itu. Nah, di sini mungkin bisa dilihat yang berbentuk tetrahedron. Nah, ini ya, ini tetrahedron ya. Nah, di sini kita bisa untuk
tetahedral itu ada 3, ada T, TH, sama TD. Nah, itu tergantung dari refleksinya. Untuk T yang polosan itu tidak ada refleksi ya teman-teman, dia nggak hanya punya rotasi saja dan identitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada C3, terus juga ada C3 2 kali pangkat 2, C2. Nah, ini bisa dilihat saja, dan pastinya sama untuk yang lainnya. Nah, untuk TH sendiri dia punya inversi dan juga ada improper, teman-teman. Improper karena dia ada refleksi seperti itu. Karena dia ada punya refleksi dan juga ada rotasi, dia pasti ada improper. Nah, bedanya ada di sigmanya atau refleksinya. Apakah dia sigma H atau sigma D gitu. Diagonal atau horizontal. Nah, sini diagonal ya teman-teman. Untuk yang TH tadi, dia sepertinya cukup memiliki inversi ya. Oke, next. Selanjutnya ada octahedral. Nah, octahedral ini seperti, nah ini kita lihat aja. Seperti tetahedral, hanya saja bentuknya lebih cantik ya. Nah, di sini dari octahedral dia cukup banyak ya, lumayan banyak, bukan lumayan banyak ini dari operasinya gitu. Operasi simetrinya banyak, dan juga dia memiliki sama seperti T ya, dia ada O biasa dan juga OH. Nah, OH-nya ini ada ya kita balik lagi, ada refleksi, ada pencerminan. Nah, karena di sini OH berarti pencerminannya dia horizontal seperti itu. Apakah ada pencerminan horizontal? Kalau ada dan bentuknya octahedral, nah itu berarti dia OH kayak gitu teman-teman. Atau di sini ada O biasa, O polosan, berarti dia tidak ada refleksinya gitu. Nah, bentuknya octahedral. Atau kalau memang susah dilihat, kita lihat dari identitas simetrinya seperti itu. Yang simetri cukup banyak ya. Dia ada 8 kali C3, terus ada C2 juga, C4. Nah, cukup banyak. Terus juga ada ikasohedral D. Nah, ikasohedral ada ya I dan H. Nah, itu nanti sama seperti yang sebelumnya, kayak gitu. Nah, untuk dihedral, nah ini beda ya sama yang di ini. Nah, untuk dihedral dia berarti ada 2 hedral candanya. Jadi untuk dihedral nanti ada sendiri ya. Jadi seperti itu untuk yang pertanyaan 1. Nomor 2, jika tidak carilah sumbu rotasi dengan n tertinggi. Nah, sumbu tertingginya kita lihat teman-teman. Misalnya di sini kita lihat. Nah, untuk yang linear, sumbu tertingginya itu tak hingga ya. Jadi teman-teman bisa lihat, berarti dia biasanya kalau di SimAuthor ini pertanyaan pertama adalah apakah dia memiliki sumbu tak hingga. Nah, karena kalau nggak ada sumbu tak hingga, pilihannya hanya 2, yaitu C tak hingga F, mohon maaf, C tak hingga V, atau C tak hingga H, D tak hingga H. Nah, itu pilihannya itu teman-teman kalau punya rotasi tak hingga gitu. Nah, untuk CV, C tak hingga V, D tak hingga H itu pasti karena ada V atau H-nya itu pasti memiliki refleksi. Jadi seperti itu. Nah, misalnya kalau dia punya C4. Nah, kalau di C4, nah nanti kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Apakah molekul tersebut memiliki C2 yang tegak lurus terhadap C atau sumbu utama? Sumbu utama itu yang kemarin kita belajar Z. Jadi pakai kaidah tangan kanan, nah itu kita tentukan sumbu utamanya. Nah, apakah C2 atau sumbu rotasi C2-nya ini dia ada di atau tegak lurus dengan sumbu utama atau enggak? Nah, kalau jika iya, maka molekul tersebut merupakan himpunan D atau dihedral. Nah, kalau tidak, dia tuh bisa C atau S. Nah, S ini ternyata ada sendiri, ada point groupnya sendiri teman-teman. Nah, kita lihat apakah dia punya, nih kalau di sini kan namanya kurang terlihat.
Nah, baik teman-teman. Di sini ada sumbu utama CCN-nya tuh C3. Nah, tapi dia memiliki C2. Nah, kita lihat C2-nya. Nah, C2-nya ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus dengan sumbu utamanya. C2 tegak lurus dengan sumbu utamanya, maka dia dimasukkan ke point group dihedral. Nah, di sini kan kita tadi pakai D3 kalau nggak salah nih. Nah, ini D3. Maka sumbu utamanya itu C3, kan sumbu ini C3. Nah, karena dia ada C2, tetap nanti penamaannya point groupnya itu D3. Nah, semisal sumbu utamanya adalah C2 dan dia tegak lurus dengan C2, maka nanti D2 dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, semisal tidak, atau dia tuh tidak memiliki sumbu C2 yang tegak lurus dengan Cn, maka bisa kita lanjutkan. Dia tuh bisa C atau kelompok C atau kelompok S. Point group C atau S, seperti itu teman-teman. Nah, ada lagi nih, pertanyaan keempat, kita lanjutkan. Apakah molekul memiliki bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu utama? Nah, di sini kita bisa cerminnya tuh nyata sigma H atau horizontal. Jadi, apakah bidang cerminnya ini SH atau horizontal yang tegak lurus dengan sumbu utamanya? Nah, jika iya, maka itu bisa diklasifikasikan dengan sebagai CNH, sumbu utamanya CN, dan juga ditambahkan H atau DNH. Nah, ternyata ada lagi loh yang DNH seperti itu. Nah, di sini CNV itu kita contohkan seperti air. Baik, kita lanjutkan. Pada pertanyaan keempat, apakah molekul memiliki bidang cermin? Bidang cerminnya adalah horizontal yang tegak lurus terhadap sumbu utama atau CN. Nah, ini dicontohkan pada sim outer itu adalah di fluoro di diazen. Nah, ini kita lihat C2-nya yang mana. Nah, bisa kita lihat ya, C2-nya ngarah sini teman-teman, ke atas. Nah, untuk yang H, nah dia tegak lurus ya, tegak lurus terhadap C2 atau sumbu utama. Nah, oleh karena itu dia bisa kita lihat nih, apakah dia improper atau mohon maaf, apakah dia C atau DN atau C atau dia termasuk yang H gitu. Karena kan sama-sama tegak lurus nih, apakah dia punya C2 lagi atau punya C berapa lagi yang tegak lurus gitu. Nah, ini kalau yang etan. Nah, ini ya. Untuk refleksinya. Nah, untuk D2H dia memiliki 3, yaitu memiliki 3 ya, 3 rotasi. Jadi makanya dia punya 3 refleksi juga, dan juga punya 3 refleksi, mohon maaf. Nah, dan pada masing-masing refleksi dan sumbu utamanya dia tuh tegak lurus teman-teman. Nah, sini tegak lurus ya. Dan misalnya kita satu lagi di bawah, ini kita tutup dan ini. Nah, dia horizontal ya teman-teman ya. Nah, ini tegak lurus juga. Jadi ketika ada sudah kita lihat nih, ada yang tegak lurus C2 dan sumbunya, misalnya sumbu utama yang ini dan sumbu keduanya yang ini, sumbu utamanya ini dan sumbu C2-nya ini. Nah, kita lihat dia tegak lurus nih. Nah, apakah dia memiliki refleksi atau enggak gitu. Nah, kalau punya refleksi, kita lihat refleksinya dia horizontal, vertikal atau apa gitu, seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, jika tidak, kita lanjutkan ke langkah kelima. Apakah molekul tersebut memiliki bidang cermin yang mengandung sumbu utama? Nah, pada sumbu utama itu ada vertikal atau dihedral gitu, bidang cerminnya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini yang C2V. Nah,
Jika iya, dia tuh masuk lagi ke CNV atau DND. Jadi kita lihat lagi apakah sumbu utamanya ini dia tegak lurus dengan refleksinya atau enggak, atau dia karena dia CV ya, atau diagonal. Nah, di sini kan dia nggak tegak lurus ya, dia juga nggak ada C2 yang tegak lurus, maka dia C gitu. Nah, kalau ada yang tegak lurus, nah untuk yang tegak lurus dia tuh jatuhnya ke D ya, nggak ada yang F, karena F itu kan dia vertikal ya. Jadi apa namanya, sejajar sama sumbu utamanya. Kalau yang D kan dia bisa tidak sejajar. Nah, ini kita lihat sumbu utamanya, C2-nya. Nah, kita lihat ya, C2-nya ke sini, terus refleksinya. Dan satu lagi ya, karena dia D. Nah, dilihat teman-teman. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan kelima. Apakah molekul tersebut memiliki bidang cermin yang mengandung sumbu utama? Nah, sumbu utama bidang cerminnya ini kita pada V dan juga D ya. Atau dia improper V atau improper D. Nah, untuk yang jika iya, nah di sini kita lihat nih, bisa diklasifikasikan kalau dia pencerminannya D atau diagonal, dia tuh bakal ke yang D, point group D and D. Dia point groupnya D, terus dia punya sumbu utamanya N, dan juga dia punya refleksinya D gitu. Nah, jika tidak, maka tetap berada di himpunan D, maka diklasifikasikan dengan DN. Nah, jika molekulnya berada di set C atau S, selanjutnya kita ke angka 6. Jadi, ketika kan kita tahu ya, untuk molekul D itu harus memiliki sumbu utama yang tegak lurus dengan sumbu C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama. Nah, kalau tidak ada berarti kan masuknya ke C atau S ya. Karena kalau T tadi kan kita lihat dari bentuk molekul, terus juga simetrinya juga banyak kayak gitu. Nah, kalau ini kita lihat dari ini aja, apakah dia memiliki refleksi. Kalau refleksinya D, masuknya ke DND. Kalau di awalnya C atau S, nah kita bisa dia masuknya ke CNV kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-6. Apakah jadi sebelumnya aku recap dulu ya. Untuk pertanyaan pertama itu kita mengklasifikasikan ada dua, yaitu simetri yang rendah atau simetri yang tinggi. Nah, simetri yang rendah ini dia hanya memiliki 1 sampai 2 simetri. Atau dia punya refleksi atau inversi. Nah, untuk simetri tinggi dia banyak banget. Ada improper sebagainya, ada refleksi, ada inversi sebagainya kayak gitu. Nah, terus lanjut kita yang kedua, kita tanyakan apakah dia memiliki rotasi yang sumbu rotasi yang tinggi gitu. Nah, di sini kita bisa apakah dia linear atau enggak gitu. Nah, kalau linear dia tuh hanya 2, zeta hingga V atau delta hingga H. Nah, untuk mengetahuinya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah molekul tersebut memiliki C2 yang tegak lurus terhadap sumbu utama? Kalau tegak lurus, dia masuk ke kelompok D. Maka, tadi kan kita tahu ya linear. Jadi, dia masuknya ke dia masuknya ke D tak hingga H, kayak gitu. Karena sumbu utamanya itu tak hingga, kayak gitu. Sumbu yang paling tinggi itu tak hingga. Nah, kalau tidak, maka dia tuh masuknya ke kelompok C atau point grup C atau S. Nah, kita lanjutkan kembali nih. Ternyata untuk molekul atau point grup D dan C itu dia memiliki point grup yang ada refleksinya. Nah, itu kita lihat di pertanyaan 4 dan 5. Apakah dia SH atau SV? Refleksi H horizontal atau vertikal atau diagonal. Nah, untuk yang pertanyaan keempat ini dikhususkan untuk yang horizontal. Nah, pada horizontal ini ada 2. Jika punya bidang cermin horizontal, kita lihat lagi ke pertanyaan ketiga.
kan sebenarnya yang 3 udah kejawab ya. Misalnya dia ke D, dia point group D, terus dia punya bidang cermin horizontal, maka dia masuknya DNH, point group DNH. Nah kalau misalnya dia nggak punya C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama, tapi dia punya bidang cermin H, nah dia bisa masuk CNH gitu. Nah kalau jika tidak, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan kelima. Apakah molekul tersebut memiliki bidang cermin yang menggabungkan mengandung sumbu utama? Jadi dia punya bidang cermin dan juga punya sumbu utama yang mengandung sumbu utama. Jadi kayak gabung gitu, kayak sekilas kayak bergabung. Nah, untuk yang vertikal atau SV, dia tuh dia untuk set C atau point group C. Jadi point group C itu banyak ya. Jadi ada yang CN atau C1, C dan sebagainya. Terus ada ya sekarang lagi ini ada CNV gitu. Nah, ini CNV ini khusus yang punya refleksi vertikal. Nah, kalau yang diagonal dia tuh masuknya ke D atau dihedral gitu. Nah, dihedral di sini dia punya refleksi D. Nah, kalau di sim outer dia namanya tuh prismatik. Nah, anti prismatik kalau di ND. Nah, jika tidak tapi dia di awal gitu, yang kedua, pertanyaan ketiga, dia tuh emang himpunan D atau point group D, nah maka dia tetap diklasifikasikan sebagai DN atau dihedral. Nah jika molekul yang tadi itu bukan, atau yang kita itu bukan berada di set C atau S, nah di pertanyaan ketiga tuh, nah maka kita lanjutkan pertanyaan terakhir nih. Nah pertanyaan terakhir itu apakah molekul ada sumbu S2N yang sejajar dengan sumbu utama TCN? Jika demikian diklasifikasikan ke S2N. Nah, S2N ini teman-teman, S2N ini dia tuh seperti yang kita tahu ya, untuk improper itu kan dia punya refleksi ya. Yang kita lihat refleksinya, yang ini. Nah, dia tuh punya refleksi. Nah, refleksinya tuh diagonal. Bisa diagonal. Jadi, setelah diputar dan dirotasikan gitu. Jadi, cerminnya tuh untuk mendapatkan pencerminan, dia tuh diputar dulu. Nah, diputarnya itu sebanyak 4 gitu, atau C4 gitu. Nah, S4 dari mana? Dia tuh rotasi yang C2 dikali 2 kali 2 4. Nah, ini kan S2N ya. Kayak gitu. Jadi dia nggak benar-benar ada C4-nya, hanya saja ketika C4 ini dia tuh kayak molekul yang tercerminkan kayak gitu dengan pada sumbu cerminnya gitu. Jadi kayak dia tuh memang nggak ada C4, hanya saja untuk melakukan pencerminan dia tuh berotasi C4 kayak gitu. Nah, jika tidak ada atau dia tidak ada S atau improper, simetri improper, nah dia masuknya ke CN gitu teman-teman. Nah, dia tidak ada improper ya, jadi hanya rotasi saja. Bisa C4, C5, C6. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini.